apakah kita harus menyamakan dengan kalau saya sih nggak menyebut kompetitor, kolaborator, atau kita ya jalan aja sendiri dengan keindonesiaan kita. Kalau kita skupnya Indonesia, jadi kita jalan dengan kendesaan kita. Pertanyaannya berarti kembali lagi pada bagaimana kita menguatkan identitas keindonesiaan di tengah arus ini ya, global influence. Tapi gini, generasi muda itu juga taken for granted dari lingkungannya. Mereka juga belajar, Mbak Wenti ya, belajar dari generasi sebelumnya. Mereka memahami atau merekam keberhasilan maupun kegagalan generasi sebelumnya. Oke, kalau anak dia akan melihat keberhasilan yang dicapai oleh ayah bundanya atau kegagalan yang dihadapi oleh ayah bundanya. Sehingga ini katanya ada pertanyaan yang masuk. Ada beberapa di generasi muda kita itu muncul apatisme. Nah, di sini saya ingin mendapatkan seperti apa sih sebetulnya peran orang tua ketika mentransformasikan experience-nya, pengalaman hidupnya, sehingga bisa menjadi modal yang produktif bagi si anak. Ini gimana clue-nya Mbak Wenti? Ya, kalau saya melihatnya mungkin dengan konsep tentang transmisi nilai ya, what is important buat anaknya, dan transmisi nilai itu kan nggak selalu verbal ya, malah justru kalau dilihat dari beberapa penelitian di Indonesia, transmisi nilai di kalangan orang Indonesia itu justru lebih banyak in silence, mungkin dari melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya ketimbang secara verbal gitu. Jadi lebih silent cara transmisi nilainya. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan juga dalam proses transmisi nilai, dan sebagai orang tua juga ya, kita kan sebagai orang tua maunya itu nilai yang kita transmisikan itu diadopsi secara penuh oleh anak kita atau generasi kita. Jadi peran orang tua itu seolah-olah adalah untuk mereproduce, untuk memastikan ada reproduksi nilai pada generasi setelahnya. Tapi kenyataannya artinya kan menjadikan anak sebagai turunan, betul-betul turunan fotokopi dari orang tua ya ini. Maunya orang tua kan kayak gitu, makanya ada kelas parenting misalnya ya, itu kan karena ada harapan bahwa kita bisa membentuk anak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai orang tua gitu. Tapi kenyataannya kan nggak seperti itu, karena apa, dalam reproduksi itu, proses reproduksi nilai atau dalam proses transmisi nilai, itu ada 3 kemungkinan yang terjadi. Satu adalah sesuai dengan harapan orang tua, bahwa adopsi nilai itu berjalan persis seperti yang diinginkan orang tua, smooth, dan smooth, persis copy paste lah. Copy paste. Tapi yang kedua itu ada kemungkinan modifikasi atas nilai yang ditransmisikan. Jadi separuh oke, tapi separuh meneh enggak. Artinya mungkin dalam satu konteks tertentu nilai itu berlaku, dalam konteks lain bisa jadi enggak. Jadi ada proses modifikasi atau switch on off, ada on off-nya. On off atau separuh ininya separuh atau seperempat, 3/4 maybe. Kemudian seperti yang disampaikan Bu Ida tentang moving on, bahwa generasi baru harus punya nilai baru atau membentuk nilai-nilai baru, maka kemungkinan yang ketiga dalam proses reproduksi nilai itu adalah bahwa generasi muda itu justru menolak sama sekali nilai yang sudah disampaikan oleh orang tua. Nah, jadi dalam seluruh proses ini menurut saya sebagai generasi yang sudah memiliki anak gitu ya, mungkin awareness itu yang penting dimiliki ya oleh generasi yang lebih tua, bahwa dalam transmisi nilai there's always room untuk agency, there's always room bagi generasi muda untuk memodifikasi, untuk rejecting, untuk menegosiasikan nilai itu sendiri sehingga tidak menjadi copy paste.
Jadi tidak rejecting tapi menegosiasikan sesuai dengan konteks generasi muda itu hidup, begitu. Di tengah Exactly. tantangan yang lebih gahar dibandingkan tantangan yang dialami orang tua dulu. Atau seperti apa? Atau Ya, memang rejecting mengganti dengan sesama sekali yang baru yang berbeda? bisa. Dan mungkin kalau tantangan menurut saya setiap generasi punya tantangannya sendiri ya. Bahwa yang sekarang ini mungkin harus berhadapan dengan kompleksitas yang lebih intensif mungkin iya gitu. Tapi tetap saja misalnya generasi bapak saya yang menghadapi masa Jepang misalnya itu kan juga it's not an easy time gitu. Jadi menurut itu saya juga kompleks di zamannya dibandingkan zaman kakek kan gitu toh. Gimana Mas? Lebih kompleks di zamannya ayah kita dibandingkan kakek kita kan gitu. Artinya memang iya. Setiap generasi memiliki tantangannya sendiri. Sama halnya dengan saya kalau ngomong itu setiap keluarga memiliki PR-nya sendiri. Tetapi memang dengan berjalannya waktu, kompleksitas itu kan semakin banyak toh, Mbak. Nah, dari ketiga pilihan yang transformasi smooth tadi ala copy paste ataupun yang separuh-separuh atau dengan komposisi tertentu atau bahkan yang rejecting, kita tidak tahu mana yang ideal atau kita sudah tahu mana yang paling ideal dari ketiganya itu. Atau memang itu kasuistik? Ya, kalau saya mungkin saya tidak berada pada posisi yang melihat sesuatu secara normatif. Artinya ideal ya. Tapi justru melihat itu sebagai suatu kenyataan yang harus kita hadapi. But this is what's going to happen, gitu kan? Dan itulah yang justru membuat kultur manusia itu selalu berubah dan berkembang. Jadi istilah copy paste generasi tua seperti saya, we want to have a copy paste younger generation, tetapi kenyataannya enggak. Saya nggak akan mengatakan idealnya itu yang modifikasi atau yang reject. It's just how things are. Lebih ke ya. Jadi nggak reject tapi disesuaikan dengan konteks saja gitu ya, Mbak. Ya, mungkin lebih tepat seperti itu ya. Jadi nggak ada kondisi yang ideal menurut saya. Karena gini, ketika kita menyesuaikan, ada kalanya kita harus merelakan sebuah nilai itu extinct, perish, hilang. Dia digantikan dengan nilai baru. Nah, salah satu yang membuat perubahan nilai secara cepat itu adalah kesadaran ketika mereka mulai mendapatkan ilmu atau pendidikan. Jadi saya itu masih teringat Mbak Wenti kuliah pertama dengan Mas Fatur ya. Saat itu satu-satunya cara paling mudah bagi kita untuk naik kelas adalah melalui pendidikan. Kita bisa naik kelas secara sosial itu dengan menikah. Tapi apa ya gelem pasangannya yang lebih tinggi dapat kita yang ada di strata bawah misalkan gitu. Atau kita bekerja kemudian berbisnis sehingga kaya kemudian menyodok ke atas, itu juga butuh proses. Nah, yang paling cepat itu adalah pendidikan. Jadi orang yang berilmu itu selalu diangkat derajatnya menjadi lebih cepat naik kelas. Nah, saya setuju dengan ini. Tetapi ketika kita mendapatkan pendidikan yang lebih, mau tidak mau kita move on, Bu. Beranjak dari strata kita yang lebih dulu modal awal kita. Apakah itu nilai, apakah itu bisnis dan segalanya. Sehingga kita harus merelakan ada nilai yang extinct. Ada nilai yang hilang. Hilangnya itu berubah menjadi lebih baik. Kalau pendidikannya baik. Kan gitu Mbak Menti. Nah, kalau yang terperosok pada pendidikan, ilmu, atau katakanlah dogma yang tidak baik, maka juga extinct juga yang baiknya tadi menjadi tidak baik. Atau seperti itu atau tidak Mbak Menti? Tidak baiknya menurut siapa? Nah, ini menjadi dikotomi binarial. Ya, jadi
Itu yang saya tadi katakan ya Mas Yusuf, bahwa sebagai generasi tua atau generasi yang saya punya anak, we want this copy paste type of transfer dari value ya. Tapi ketika misalnya anak saya itu punya value yang ya mungkin yang bukan esensial, yang mungkin bisa kita tolerir ya, tapi memang that's what we expect. Tapi kan apa yang menurut saya tidak baik, itu bisa jadi menurut anak saya dalam kondisi sekarang inilah yang baik. Ya. Nah, absolutely itu. Itu juga terjadi pada saya Mbak Wendy. Jadi bagi saya ngegame itu mati-matian jelek. Karena zaman saya dulu ngegame, saya itu harus menghabiskan uang saku, main dindong kan, menghabiskan uang saku. Kemudian kalau sudah di depan mesin game itu nggak bisa berhenti. Sehingga uang saku untuk 2 atau 3 hari ke depan saya minta di depan untuk saya buat ngegame. Sehingga ketika anak saya hari ini main gadget, saya itu masih kolot tanda kutip. Artinya nilai yang ada di diri saya itu mencoba saya paksakan pada anak saya. Untungnya anak saya itu kreatifnya Masya Allah. Jadi dia sembunyi-sembunyi. Di saat saya tidur, dia ambil handphone saya, kemudian main handphone dan ngegame. Nah, ini kan perandaian yang sangat simpel sekali di lingkungan kita. Ketika kita menjadi orang tua dan how we treat our children terhadap masa depan yang ada dalam sangkaan kita. Padahal dunia itu berubah. Kemudian mereka mengikuti konteks perubahannya. Kita yang tertinggal. Jangan-jangan seperti itu ya, Mbak? Ya, anak saya pernah bertanya, Ma, ini teman-temanku itu banyak yang mau jadi YouTuber. Kalau aku jadi YouTuber gimana, Ma? Cita-cita. And I'm like, YouTuber enggak deh, enggak usah. Itu kan juga kolot in a way, karena sebenarnya betul. Ini itu memang satu lahan pekerjaan yang diakui, that's becoming more acknowledged dan rekognisinya cukup bagus. But for me, membayangkan anak saya menjadi YouTuber, it's a big no. Cari pekerjaan yang jelas buat saya itu seperti itu. Jadi padahal emaknya tiap hari YouTuber seperti ini kan, menjadi content creator dengan sendirinya, terbawa profesi. Iya. Ya memang ada shifting dan ini cukup membuat kita juga gagap. Jadi kalau kita ngomong generasi mendatang, kegagapan kita mungkin ya yang akan menjadi penghambat atau seperti apa? Kalau Bu Ida tadi ngomong begini, banyak kegagapan. Satu hal yang kita harus pahami, manusia Indonesia ini adalah manusia yang seringkali tidak siap dengan perbedaan. Ya, padahal manusia hidup itu banyak sekali nilai. Seperti kata Mbak Wenty, baik menurut siapa? Nah, ini itu saya kesodok tadi Mbak Wenty ngomong gitu. Baik menurut siapa? Nah, yang paling penting di dalam setiap kita, keluarga Indonesia, harus tahu nilai hidup mereka. Berkeluarga untuk apa? Ketika punya anak untuk apa? Ketika punya suami punya apa? Itu mereka harus punya tujuan itu, harus tahu, punya pengetahuan itu. Kemudian kalau berbeda dengan keluarga yang A, B, so what? Seringkali kita tidak siap dengan perbedaan itu. Itu yang harus kita pahami. Kita memiliki potensi seperti itu. Karena apa ya? Karena kita manusia yang rame-rame. Tadi saya mungkin selalu rame-rame dan harus seragam. Nah, itu. Jadi kalau nggak seragam kayaknya kok nggak keren gitu ya. Nggak, maksudnya itu kok bedo dewe sudah. Kalau ada orang yang asing, itu kesannya selalu wah gitu ya. Jadi padahal kan kita selain makhluk sosial dan makhluk individu, tetap makhluk individu. Nah, ini yang harus kita asah. Ini kita asah bahwa kita harus siap dengan perbedaan. Kalau kemudian yang namanya sempurna itu bukan satu nilai. Sempurna itu versi siapa? Nilai siapa? Jadi itu yang paling penting menurut saya, sehingga kita jangan takut berbeda, asal ya kita ketika kita berbeda itu punya landasan yang benar, landasan pemikiran yang benar, supaya itu tadi loh, nggak buka apa wartel, semuanya buka wartel, habis itu tutup semua. Ngingu jangkrik siji, ngingu jangkrik kabeh. Kita harus memiliki sistem nilai masing-masing, keluarga, pribadi,
Tetapi satu lagi kembali, kita memiliki pengetahuan yang benar di atas keputusan kita berbeda. Gitu loh. Jadi menyatukan hati. Iya. Sebenarnya peran psikologi itu sangat banyak ya, Mas Yusuf, kalau kita bicara tentang generasi muda. Hari ini kita kan konon mendapatkan bonus demografi nih, Mbak. Bonus demografi yang di 2045 apabila baik, maka kita bisa melesat. Perubahan itu bisa signifikan, kecepatan itu bisa terjadi.